Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Ristia. Pada video kali ini saya akan membahas soal numerik, cara cepat untuk mengerjakan soal-soal numerik sederhana seperti ini. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di sini diketahui 162 pangkat 2 dikurang 161 kali 162. Ini tidak perlu kita hitung dengan mengkuadratkan 162 seperti ini. Kita kali 162 seperti ini. Ini tidak perlu kita lakukan hal ini. Kenapa? Karena ada cara cepatnya. Di sini 162, di sini juga ada 162. Dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa menuliskan 162 dalam kurung 162 dikurang 162 dikali dengan 161 seperti ini. Jadi 162 dikali 162 itu 162 pangkat 2 kurang 162 dikali 161, ya sama aja hasilnya dengan 161 kali 162. Sampai sini paham ya? Jadi 162 kita keluarkan, karena kuadrat berarti kita kali dengan 162 di dalam kurung, ini dikali dengan 161. Sekarang tinggal ini kita selesaikan. 162 dikurang 161 sama dengan 1. 162 dikali 1 hasilnya 162. Tanpa kita mengalihkan seperti ini lama ya. Jawabannya C. Paham ya? Gampang sekali. Lanjut untuk nomor 2, 64 kali dalam kurung 25% dari 0,125. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita tulis ulang aja ya. 64 kali 25% dari, berarti 25/100 kali 0,125. Kalau ada 3 angka di belakang koma, itu artinya 125/1000. Kalau 2 angka di belakang koma artinya per 100. Kalau 1 angka di belakang koma artinya per 10 gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 125 ini 1, dibagi 125 ini 8. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah mudah untuk diingat ya. 0,125 itu adalah 1/8 ya. Itu sama dengan 1/8. 25% itu sama dengan 1/4. Kenapa bisa? Karena 25% itu 25/100. Kalau sama-sama kita bagi 25, 1/4. Penyederhanaan ya. Jadi ini bisa kita tuliskan 64 kali 1/4 kali 1/8. Ada yang habis dibagi, 64 bagi 8 menghasilkan 8. 8 bagi 4 menghasilkan 2. Jadi jawabannya 2. Oh ya, ini tipe ya, bukan 1,0 tapi 2,0. Jawabannya ini 2 atau 2,0. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika A tambah B sama dengan 20 dan A kali B sama dengan 64, maka titik-titik. Jadi kalau A tambah B 20, bisa saja A nya 4 dan B nya 16. Kenapa? Karena kalau ini ditambah menghasilkan 20, kalau dikali 4 kali 16 itu 64. Kalau seperti ini artinya apa? A kurang dari B. Tapi kan bisa juga B nya 4 dan A nya yang 16. Bukankah kalau kita jumlah A ditambah B menghasilkan 20 dan A dikali dengan B 16 kali 4 juga 64. Tapi kalau kondisinya seperti ini artinya apa? A lebih besar dari B, 16 lebih besar dari 4. Kalau begitu
bisa tidak kita tentukan hubungannya. Yang bisa saja kurang, bisa saja lebih dari. Jadi kita tidak bisa menentukan hubungan antara A dengan B. Jadi jawabannya dengan jawab A ini keliru, karena bisa aja kan A nya lebih dari B kalau kita ambil A nya 16, B nya 4. Dan bukan juga B, karena kalau kita ambil A nya 4, B nya 16 kan jadinya A kurang dari B, bukan A lebih dari B. Gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Berapakah 30% dari 10/6? Kita bisa menuliskan 30 per 100 kali 10/6. Ini kita coret 0 di atas 1, di bawah 1. 0 di atas 1, di bawah 1. Lihat yang tidak tercoret ya. 3 kali 1, 1 kali 6. 3 per 6 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya 1/2, atau tadi 3 per 6. Ternyata 1/2 nggak ada ya. Kalau ada option 1/2, jawabannya 1/2, tapi yang ada di sini 3 per 6. Nah, ini jawabannya 3 per 6. Soal nomor 5, jika P sama dengan negatif dalam kurung 4 pangkat 6 dan Q sama dengan dalam kurung negatif 4 pangkat 6, maka titik-titik. Ini sebenarnya sudah jelas kelihatan, ini pasti hasilnya negatif. Sedangkan yang ini pasti hasilnya positif. Mana yang lebih kecil, negatif atau positif? Tentu negatif. Artinya apa? P kurang dari Q. B. Itu sudah kelihatan sekali. Kenapa bisa di sini pasti negatif? Penjelasannya seperti ini. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Positif dipangkatkan dengan positif. Jadi 4 pangkat 6 itu kan positif. Positif ada negatif di depan, ya berarti ini pasti negatif. Sedangkan yang ini negatifnya di dalam kurung, baru dipangkatkan 6. Artinya apa? Negatif 4 kali negatif 4. Seperti itu ya. Sebanyak 6 faktor kali negatif 4 lagi kali negatif 4 kali negatif 4. Ini kalau dia pangkatnya genap, pasti hasilnya plus. Jadi bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya plus. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, itu pasti minus, negatif. Nah ini. Jadi ya jawabannya B. Tanpa kita cakar, tanpa kita bikin oret-oretan ya, sebenarnya sudah bisa ketemu hasilnya ya. Untuk soal nomor 6, jika X sama dengan harga HP dan Y harga laptop, maka A X lebih dari Y, B X kurang dari Y, C X sama dengan Y, D 2X kurang dari Y, E X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, untuk hal ini, untuk bisa melihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, ataukah sama dengan, kita harus punya nominal harganya. Di sini tidak ada nominal harga untuk HP dan juga laptop, jadi kita tidak bisa menentukan apakah X-nya yang lebih besar ataukah Y-nya yang lebih besar, ataukah keduanya sama, ataukah 2 kali harga HP itu lebih kecil dari harga laptop. Itu kita tidak dapat tentukan. Jadi jawabannya jelas E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Lanjut soal nomor 7. Jika A, B, C, D adalah 4 sembarang bilangan, maka di antara pilihan berikut ini mana yang nilainya sama dengan W dalam kurung X tambah Y kurang W dalam kurung X kurang Y. Ini mudah ya, kita kerjakan dengan sifat distributif. Kita kalikan W dengan X, WX tambah W dikalikan dengan Y, WY kurang W kali X, WX minus jadinya plus W kali Y, WY.
Ada yang habis nggak? Ada. WX dikurang WX habis. Jadi kita punya WY ditambah WY. Ada berapa WY-nya? Ada 2 WY. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 8. 1 adalah berapa persen dari 125? Jadi 1 itu sama dengan berapa persennya, ini saya sebut sebagai X persen ya. Jadi X persen kali 125. Mencari X persen atau X per 100. Jadi kita bisa tulis di sini, saya coret dulu ini. 1 sama dengan X per 100 kali 125. Jadi bisa juga kita tulis 1 sama dengan X kali, sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 25, 5 per 4. X nya 1 bagi 5 per 4. 1 dibagi 5 per 4 artinya 1 kali 4 per 5. 4 per 5 itu 0,8. 0,8 ini X nya, belum ada persennya. Jadi tinggal tambahin 0,8 persen. Jawabannya B. Nomor 9, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5 serta C sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, berapakah C kurang AB? Untuk bisa menemukan hasil C kurang AB, kita harus tahu dulu berapakah nilai dari C itu sendiri. Ini yang belum ada. Cara untuk mencarinya ya masukkan saja atau substitusi nilai A dan B yang diketahui di sini ke C-nya. Bisa langsung A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan 5. Atau dengan menggunakan cara lain, kalau kita punya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ini sebenarnya bentuk kuadrat dari A ditambah B. A ditambah B kalau dipangkatkan 2 kan artinya A tambah B kali A tambah B. A dikali A kuadrat, kemudian A dikali B, AB ditambah B kali A, AB ditambah B kali B, B kuadrat. Jadi kesini ini, kemudian ini AB ditambah AB 2AB, jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi ini sama dengan A tambah B pangkat 2 yang ini. Jadi lebih sederhana ya, masukkan saja nilai A nya sekarang. A nya 2, B nya 5, berarti 2 tambah 5 7, 7 pangkat 2 49. Kalau gitu C kurang AB berarti 49 kurang A dikali B, A kali B, 2 kali 5 10, jadi jawabannya 39A. Jadi yang mau saya katakan adalah teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, biar teman-teman tidak usah cakar, tidak perlu membuat oret-oretan gitu, cukup hitung di kepala sudah bisa ya. Asalkan bentuknya yang ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kita tinggal tambahkan A dengan B, kemudian kita kuadratkan. Itu menghasilkan C-nya. 2 tambah 5, 7, 7 pangkat 2, 49. Kemudian dikurang dengan A kali B. A kali B, 2 kali 5, 10. Itu cara cepatnya, sehingga kita dapat 39. Lanjut soal nomor 10. 3Pi dalam kurung 2 pangkat 2 adalah berapa kali besar dari 3Pi dalam kurung 1 pangkat 2. Ini mudah ya, jadi kita fokusnya ke sini. Jadi ini tuh berapa kalinya supaya dapat ini. 1 pangkat 2 1. 1 kali berapa menghasilkan 2 pangkat 2 4. Tentu kali 4. Jadi jawabannya 4. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah mereview 10 soal. Saya sudah bahas 10 soal numerik sederhana. Sekarang saya mau bahas lagi soal yang terkait dengan aljabar untuk pangkat 3.
Tadi di soal nomor 9 ada bentuk aljabar seperti ini. A tambah B kalau dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana untuk A ditambah B pangkat 3? A ditambah B pangkat 3 itu artinya A tambah B kali A tambah B kali A tambah B. Ini basicnya adalah pangkat ya. Harus paham dengan konsep pangkat. A tambah B dikali A tambah B itu sama aja dengan A tambah B pangkat 2 dikali lagi dengan A tambah B. Nah, A tambah B pangkat 2 itu sama dengan ini yang di atas, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat kemudian dikali dengan A tambah B sama dengan A kuadrat dikali A, ini ya, A kuadrat dikali A itu A pangkat 3, A kuadrat dikali dengan B ditambah A kuadrat B seperti ini, kemudian tambah lagi dengan ini dikalikan 2 dikali 2AB dikali dengan A, berarti 2 A kali A pangkat 2 kali B. Kemudian yang ini 2AB dikali B ditambah 2A B kali B B kuadrat. Oke, kita pindah ke sebelah sini B nya, B kuadrat dikali A berarti ditambah A B kuadrat ditambah B kuadrat kali B B pangkat 3. Sudah semua kita kalikan. Kita jumlahkan sekarang yang suku-suku sejenis. Di sini A kuadrat B, kita cari yang ada A kuadrat B nya. Ini A kuadrat B, ini 1 tapi tidak tertulis satunya, 1 tambah 2 berarti 3 A kuadrat B ditambah ini AB kuadrat, ini juga AB kuadrat, 2 tambah 1 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Oke, jadi ini 1 3 3 1 koefisiennya ini sama dengan A tambah B pangkat 3. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, contoh jika diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, maka A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab ini, cara yang pertama kita langsung mensubstitusi A-nya ke sini, B-nya juga ke sini. Itu cara yang lama ya, karena kita harus menghitung pangkat 3, perkalian, kemudian ini juga mulai dijumlahkan. Panjang, lama. Untuk cara cepatnya, kita langsung gunakan yang ini, rumus yang tadi. Kenapa? Karena ini sama aja dengan A tambah B pangkat 3. Jadi langsung aja kita tambah nih. 5 tambah 4 itu 9. Kemudian 9 kita pangkatkan 3. Jadi ini sama dengan A tambah B pangkat 3. Jadi 5 tambah 4 pangkat 3, 9 pangkat 3. Jadi 9 pangkat 3 itu sama dengan 9 kali 9 kali 9. Nah, 9 kali 9 81, 81 kali 9 itu adalah 729. Ini tadi untuk yang A tambah B pangkat 3. Bagaimana kalau kita punya A kurang B pangkat 3? Oke, kita buat lagi. A kurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B kuadrat dikali dengan A kurang B.
Kalau A kurang B kuadrat, ini artinya sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB ditambah B kuadrat. Perhatikan dengan yang plus. Perhatikan dengan yang plus tadi ya. Kalau plus dia di sini tambah, tapi kalau yang kurang A kurang B pangkat 2 sini minus. Itu aja bedanya. Kemudian ini kita kurung kali dengan A kurang B. Kalau kita mau kali manual kayak tadi ya, saya jelaskan dulu. A kuadrat dikali A pangkat 3 kurang A kuadrat kali B, kemudian ini min 2A kuadrat B kurang min kali min plus 2AB kuadrat, B kuadrat kali A berarti plus AB kuadrat minus ya, B kuadrat kali min B minus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Kumpulkan ini ya, ini sama min 1 kurang 2 berarti min 3 A kuadrat B tambah 2 tambah 1, ini AB kuadrat 2 tambah 1 3 AB kuadrat kurang B pangkat 3. Kalau minus dia tandanya sini plus min gitu. Kalau plus tadi plus semua. Nah ini kalau yang ini yang plus, ini plus semua. Lihat ini sama ya, A pangkat 3 A kuadrat B 3 AB kuadrat kemudian B pangkat 3. Ini untuk yang A kurang B pangkat 3. Jadi ini sebenarnya saya bahas ini khusus bagian pangkat 3 untuk bentuk aljabar. Ini request dari teman ya, katanya ingin dijelaskan lagi tentang ini. Nah saya kasih contoh ya. Misalnya kalau ada soal jika diketahui A nya 10 dan B nya 9, maka berapakah A pangkat 3 kurang 3 A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat kurang B pangkat 3. Ini akan sangat merepotkan kalau kita langsung ganti A nya dengan 10 kayak gini. 10 pangkat 3 kurang 3 kali 10 pangkat 2 kali 9 ditambah 3 kali A nya 10 B pangkat 2 9 pangkat 2 kurang 9 pangkat 3. Bukankah ini merepotkan ya untuk mencari yang seperti ini? Cara cepatnya pakailah rumus ini yang tadi. A kurang B pangkat 3, A nya 10 berarti 10 kurang 9 pangkat 3. 10 kurang 9 1 pangkat 3 1. Jawabannya 1. Nah sekarang saya lanjutkan bagaimana kalau kita pakai X dan Y bukan A dan B, itu sama aja ya. Misalnya jika diketahui X sama dengan 12 dan Y sama dengan 11, maka X pangkat 3 kurang 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat dikurang Y pangkat 3 sama dengan titik-titik. Lihat sini A nya diganti dengan X ya, X pangkat 3 dikurang 3, A nya diganti dengan X kuadrat, B nya diganti dengan Y, A nya X, B nya Y kuadrat, BY pangkat 3. Ini cara cepatnya ya udah kita hitung dengan menggunakan X kurang Y, kita pangkatkan 3. Ini X kurang Y pangkat 3. Nah, X dikurang Y, 12 dikurang 11 ke 1. 1 pangkat 3, 1. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen di bawah. Saya juga menerima teman-teman mau request materi apa atau ada pertanyaan. Untuk mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel saya, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih, bye-bye.